不朽级的仆从，脱落的一块边缘残片，不止一个，连借主都会。他们都是老师。至于你的师兄和五位仆从，看，这就是你的信号，就是他。超级智能，龙三和木牙精与羽毛樱桃必须的交通工具，羽毛信号简直。这就是操控吧？你笨呐，最后闯荡宇宙。你说的飞船财团，就只能想到我跟我爸爸。飞船阁下，你的大名，还记得你在附近发现的惨？这里实际上是一艘飞船。Halo semuanya, pada kali ini, saya akan kembali melanjutkan serial dari Swallowed Star episode terbaru, yaitu episode 41. Di episode terbaru kali ini, kita akan banyak dikejutkan dengan sedikit bocoran mengenai ras yang ada di alam semesta. Tidak itu saja, kisah dari Huyanbo dan beberapa pelayannya pun akan diceritakan sedikit demi sedikit di setiap episodenya. Daripada berlama-lama di awal, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan Swallowed Star season kedua episode 41. Pada cerita sebelumnya, Luo Feng yang telah menjadi murid Huyanbo, dan akan dilatih langsung oleh Babata. Babata memberikan beberapa harta untuk Luo Feng dari peninggalan Tuan Babata yaitu Huyanbo yang akan diwariskan ke murid selanjutnya, yaitu Luo Feng. Kini Luo Feng diberikan harta ketiga yaitu Rotan Rubbing Club. Nah, Rotan Rubbing Club ini, ia adalah tanaman paling populer di alam semesta. Babata mengatakan bahwa Rotan Rubbing Club dapat terus berevolusi menjadi lebih kuat lagi. Setidaknya, Rotan Rubbing Club bisa tumbuh sampai ke tingkat univers dan akan menjadi rekan bertarung yang sangat handal. 骤级，成为可靠的战斗伙伴。至于他怎么培育，回头再告诉你。至少可以成长到。Babata akan memberitahu Luo Feng cara mengembangkannya nanti. Dan harta keempat adalah sebuah senjata mental bernama piringan Arc Blade, dan nilainya hampir sama dengan pisau terbang milik Luo Feng. 不过，他们都不是你现在的最强吧？你在附近发现的残片吗？ Akan tetapi, itu bukanlah senjata terkuat Luo Feng saat ini. Babata lalu mengingatkan Luo Feng mengenai serpihan yang ditemukan Luo Feng sebelumnya. Babata mengungkapkan, serpihan itu sebenarnya adalah pesawat ruang angkasa yang telah jatuh ke bumi. 是我主人花费不少代价，叫做受敌袭跌入地球后。 Nama pesawat tersebut adalah pesawat bintang meteorit, yang dimana pesawat itu didapatkan Tuan Babata dengan harga yang sangat mahal. Serpihan yang ditemukan Luo Feng itu merupakan serpihan dari pesawat bintang meteorit setelah diserang oleh musuh dan jatuh ke bumi 50.000 tahun lalu. Itu adalah bahan yang sulit dihancurkan, bahkan untuk pejuang unding sekalipun. Namanya adalah material tembaga Red Mix. Luo Feng lalu bertanya kepada Babata, apabila Luo Feng menggunakan senjata ini, pejuang apa saja yang bisa Luo Feng kalahkan? Babata memperkirakan Luo Feng sekarang dapat melawan pejuang tingkat Star Traveler tahap 6. Dan, setelah Luo Feng menerima warisan dari Huyanbo, bahkan Luo Feng dapat melawan pejuang dengan tingkat Star Traveler tahap 8 sekalipun. Dan pejuang dengan setingkat Lei Shan sama sekali bukan lawan Luo Feng, yang diartikan Luo Feng dapat mengalahkan Lei Shan dengan mudah. 这残片就是你的对手，雷神。贵重。 Pecahan itu merupakan harta kelima untuk Luo Feng. Material itu adalah material yang sangat berharga. Bahkan, pejuang dengan tingkat planet master juga menginginkannya. Babata meminta untuk jangan memberitahunya kepada siapa-siapa, dan Babata sebenarnya sudah mempersiapkan armor Dewa Hitam untuk Luo Feng. Namun, karena Luo Feng sudah memilikinya terlebih dahulu, Babata pun akan menyimpannya untuk Luo Feng. Dan di sini Babata juga menunjukkan, Huyanbo juga meninggalkan 3 akun ban untuk Luo Feng. Tentu saja, di dalamnya terdapat banyak uang dan harta di dalam ketiga ban tersebut. Akan tetapi, ban tersebut hanya bisa didapatkan setelah Luo Feng mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jadi, Luo Feng tidak dapat menggunakan ban tersebut untuk sekarang. Setelah Luo Feng mendapatkan semua warisan dari Huyanbo yang diberikan oleh Babata, kini Babata pun akan keluar bersama Luo Feng. Akan tetapi Luo Feng harus membawa mayat pelayan dari Huyanbo. Sebenarnya Huyanbo memiliki 9 pelayan, ke-9 pelayan itu adalah pejuang tingkat unding, dan hanya tersisa 5 mayat. Salah satu pelayan yang memiliki tulang emas tersebut, memiliki kekuatan setingkat dengan planet Master. 弟子，借主即使，就是其中5名。当初那一战，他
他被一个机械 Akan tetapi, setelah pertempuran tersebut, dia dibunuh oleh pejuang unding dari ras Machin. Babata lalu menunjukkan mayat ras Machin yang berhasil dibunuh oleh pejuang tulang emas sebelum dia mati dan dibawa ke kapal bintang meteorit. Babata menyuruh Luo Feng untuk membawa mayat ras Machin itu untuk mereka jual dengan harga yang sangat bagus. Babata lalu meminta kepada Luo Feng dengan nada sedih, jika Luo Feng ada kesempatan, tolong bawa kelima mayat pelayan Huyanbo kembali ke bintang. Luo Feng lalu memasukkan mereka ke dalam cincin ruang yang diberikan Babata. Untuk sekarang, kondisi dari pesawat bintang meteorit sudah rusak parah dan tidak bisa terbang lagi. Jika Babata ingin meninggalkan bumi bersama Luo Feng, Babata memberikan sebuah armor tangan kiri dengan inti kristal di dalamnya. Sebagai kehidupan intelijen, Babata bisa hidup di dalam armor tersebut. Inti kristal yang ada di dalam armor itu juga memiliki penyimpanan ruang. Di sini Luo Feng akan melihat struktur asli dari pesawat bintang meteorit tersebut. Luo Feng lalu memasukkan semua partikel dan pesawat bintang meteorit tersebut ke dalam cincin ruang. Tiba-tiba saja Babata menghilang. Ternyata Babata berada di dalam armor tersebut. Babata menyuruh Luo Feng untuk menggunakan kekuatan mental agar terhubung ke inti kristal armor lengan kiri tersebut. Luo Feng pun langsung masuk ke dalam kesadaran armor lengan kiri tersebut. Di sana juga terdapat beberapa pelayan unding yang sudah mati sebelumnya. Babata adalah AI yang dapat menginterogasikan banyak sistem seperti sensor kesadaran. Bahkan Babata dapat memasuki Luo Feng ke dalam istana Dewa Perang hanya dengan hentikan jari. Babata mengungkapkan, istana Dewa Perang milik bumi, menggunakan AI sebagai mesin utama membangunnya. Dalam hal membangun ruang virtual, masih sangat jauh dari kehebatan Babata. Luo Feng lalu bertanya, mengapa Babata memilih dirinya? Padahal dirinya bukanlah pejuang terkuat nomor 1 di bumi. Babata lalu mengungkapkan, saat mereka sedang memperebutkan kristal kayu di Pulau Kabut, Babata telah mengukur luar bidang otak dari setiap pejuang, dan Luo Feng lah yang memiliki bidang otak paling tinggi di antara pejuang Star Traveler lainnya. Tidak itu saja, segala sesuatu yang ada di Pulau Kabut juga telah direncanakan oleh Babata. Babata menggunakan kristal kayu untuk mengemban rotan rubbing cloud dan membiarkan tanaman Pulau Kabut menyerap agar menjadi roh tanaman. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan pejuang kuat. Akan tetapi rotan rubbing cloud sebelumnya telah diambil oleh Hong. Akibat hal itu pula, Babata kesal, dikarenakan ia hanya bisa meningkatkan satu monster saja dengan tingkat kaisar, yaitu monster tentakel sebelumnya. Setelah memilih Luo Feng, Babata menggunakan gelombang mental dari pesawat bintang meteorit untuk memandu Luo Feng mengambil serpihan tersebut dan memasuki pintu masuk. Makhluk hidup seperti rotan rubbing cloud tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin ruang. 我都测过你的脑力阔度了。第三个是行星级2阶的无知灵，就是为了吸引强者过。都是你提前策划好的。等到残片并来到飞船入口，所以。 Luo Feng lalu keluar dari Pulau Kabut tersebut bersama Babata. Saat berada di dalam pesawat, Babata akan memodifikasi sistem jet tempur cerdas milik Luo Feng. Tujuan Babata memodifikasi jet tempur milik Luo Feng dikarenakan sistem dari pesawat ini masih milik Hong. Hong bisa mengetahui semua apa yang dilakukan Luo Feng di dalam pesawat. Babata mengubah otoritas Hong menjadi yang kedua, dan otoritas pertama adalah Luo Feng. Sementara mengenai rotan rubbing cloud, memiliki kesetiaan yang sangat setia kepada tuannya. Rotan rubbing cloud hanya mengenal satu tuan saja selama. Babata lalu menyuruh Luo Feng untuk memberikan darahnya kepada rotan rubbing club untuk menandai bahwa Luo Feng adalah tuannya. Di sini terlihat rotan rubbing club dapat menyembuhkan luka dari tubuh Luo Feng. Babata lalu memberikan buah merah untuk rotan rubbing club yang dikhususkan memang untuk rotan rubbing club dan harganya sangatlah mahal. Babata akan melatih Luo Feng secara ketat, sesuai dengan rencana dari Huyanbo. Setelah Luo Feng menjadi tingkat domain master, Babata akan mengenali Luo Feng sebagai tuan Babata. Saat ini, rotan rubbing club telah terhubung ke dalam kesadaran Luo Feng, dan Luo telah berhasil mengetahui cara mengendalikan rotan rubbing club. Luo Feng merasa memiliki lapisan dingin di tubuhnya, ternyata rotan rubbing club berhasil menyesuaikan evolusi pertamanya. 这就是操控魔云藤的方法。 Jika terus berevolusi, armor Dewa Hitam sama sekali tidak diperlukan Luo Feng. Luo Feng pun tiba di istana tempat Hong berada, tiba-tiba Babata muncul di hadapan Luo Feng. Luo Feng takut apabila Babata dilihat oleh seseorang. Ternyata Babata menggunakan teknologi priokesi, yang dapat dipriokesikan langsung pada retina Luo Feng. Dan orang lain tidak ada yang bisa melihat Babata. 其他人是看不见的啦。怎么自己又出来了？
Babata melihat istana tersebut merupakan pesawat dari kapal transportasi Starmark. Sayangnya kapal tersebut telah rusak parah. Jika tidak, hal itu akan bagus untuk Babata dan Luo Feng untuk pergi ke luar angkasa. Mereka berdua harus menemukan lebih banyak reruntuhan pesawat luar angkasa, agar bisa merakit pesawat ruang angkasa sendiri. Hal itu bukanlah hal sulit bagi Babata. Dan untuk sekarang, organ dalam Luo Feng saat ini sangatlah rapuh seperti yang dikatakan Babata dan tidak dapat menanggung gravitasi alam semesta sama sekali. Yang pastinya Babata akan melatih Luo Feng nantinya. Oke semua, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Untuk episode selanjutnya saya akan kembali membahasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.